Nabi itu ada kita dirangkul nanti artinya kabeh ilmu anu ini Kanjeng Nabi luar biasa masyaallah membayangkan berarti percobaan ya berarti naudzubillah Kanjeng Nabi. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di birusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Pada apa yang manusia diharuskan zaman Nabi Adam sampai zaman saiki pada apa ya, sifat manusia ya, kurang lebih ya karena setani semono-mono walaqad ataina lan mesti bener-bener ataina ngaruniaken mengaruniai bahasa Jawa maringi diparingi dikasih walaqad ataina betul-betul aku mengaruniakan Musal kepada Nabi Musa. Apa yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Musa? Al-kitabah pada kitab wa qaffayna itu seterusnya juga aku mengaruniakan mimba'dihi setelah Nabi Musa birrusuli dengan para utusan Allah birrusuli bahasa Arab birrusul jamaknya kalimah rasulun. Kalau rasul maknanya satu utusan Rasulullah makanya Rasulullah Nabi kan begitu maknanya satu utusan Kanjeng Nabi. Kalau rusulun beberapa utusan bahasa Arab itu nama isim jamak, isim yang menunjukkan makna banyak. Isim menunjukkan makna dua disebut isim tasniyah. Baitun rumah satu, baitani rumah dua, rumah baitun banyak beberapa rumah. Buyutun beberapa rumah. Tadi begitu. Walaqad ataina jari Gusti Allah ya Gusti Allah. Benar-benar ataina semaringaken isun. Aku telah mengaruniakan Musa kepada Nabi Musa kitab. Dari bahasa kitab itu Masya Allah. Gusti Allah dia senain kitab ning Nabi Musa. Cuma carane gue. Carane Gusti Allah. Yang tidak kita mengerti. Padahal Quran kitab carane mau jangan dipaksa dengan kamu bilang ini adalah kitab itu di mana di kitab karena disusun ayat-ayatnya tersusun berangsur-angsur itu setelah berangsur-angsur dikumpulkan dijadikan mushaf buku pedoman. Wa qaffayna terus mengikuti di belakangnya mim ba'dihi setelah Nabi Musa birusul kepada Rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, ini wakaf pedot keterangan Taurat pedot aja ini kan ya birusul. Wa ataina Isa ibn Maryam falibulan. Wa ataina lan maringi isun lan
saya kejar Gusti Allah, aku telah mengaruniakan Isa bin Maryam kepada Isa ibnu Maryam. Apa al-bayinat? Beberapa tanda-tanda. Penjelasan. Wa ayyadnahu dan aku telah memberikan kekuatan dan dia. Benar nawan direnungi Al-Qur'an weruh kekuatan zaman kemian. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Gusti Allah nen kekuatan kepada Nabi Musa berupa Ruhil Kudus. Sing dimaksud kudus kuwi malaikat Jibril. Jare tafsir ruhe malaikat. Iya, kejadiannya pun memang tidak seperti manusia umumnya. Antara bapak dan ibu berkawin tidak. Langsung Gusti Allah mengutus ruh. Kayak ruhnya malaikat Jibril mlebu ing rahime ya pokoknya Siti Maryam sampai jadi bocah metu Nabi Isa. Mulane bocah iki bisa langsung bisa ngomong. Nabi Isa keluar kan langsung bisa ngomong. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu bermacam-macam di zamannya Nabi Musa dan di zamannya Nabi Isa. Sampai zamannya Nabi Isa itu ribuan tahun. Zaman Nabi Musa sampai ketemu Nabi Isa ke puluhan ribu tahun. Afakullama adakah sewaktu-waktu ja'akum datang kepada kalian semua rasulun bima la tahwa rasulun yaitu utusan bima la tahwa dengan barang latahwa yang tidak kau senang. Angpusukum mustakbartum. Dengan barang yang tidak menjadikan kamu senang dengan datangnya barang itu. Yang dimaksud barang ya mau. Isining kitab mau. Istakbartum maka gumede sira kabeh. Paham gumedhe bin. Angkuh, takabur, gede gumedhe. Tidak takut kepada ancaman-ancaman Allah karena Quran itu cuma dua aja, bin nadir wal basyir. Antara peringatan dan keterangan-keterangan yang menyenangkan. Jadi sama gimana susunannya itu ya hukum-hukum itu sudah ada. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, ya dikon zakat, dikon puasa, dikon sedekah, itu sudah ada. Pelaksanaannya yang berbeda. Nah, sekarang diijmakakan, dikiaskan supaya tambah jelas. Masyarakat awam supaya memahami. Ya, kembali ja'akum rasulun. Datang kepada kalian semua apa rasulun? Yaitu utusan. Bima la tahwa dengan barang la tahwa yang tidak senang. Angfusukum bagi kalian semua. Istakbartum maka gumede. Ngakuti apa gumede ya, angku sombong. Tidak takut. Ya, itu sudah. Ya. Isinya ayat Quran zaman apa, kitab-kitab zaman dahulu, ya itu sudah sama dengan keadaan orang zaman sekarang itu. Tidak jauh. Tinggal kita saksikan saja kenyataan isi daripada Al-Quran
daripada kitab ini kita melihat kepada kenyataan apa yang dibunyikan oleh kitab ini. Saksikan begitu. Iya, nah, supaya bisa meresapi betul-betul telang kehidupan. Wong angel teman. Wis, jangan di luar sana. Kita kembali kepada diri kita begitu. Banyak perkara yang masih tidak disenangi oleh nafsu. Ya kan, akeh. Kita sendiri masih banyak menantang kebaikan-kebaikan di saat kebaikan itu datang untuk dilaksanakan teguran dari Allah, tetapi kita membantah, nafsu ini membantah, abot nemen. Ya, sedekah, kekuatan sedekah kita seberapa? Belum seberapa kekuatan sedekah kita dibandingkan para sahabat, para mutasodikin, ahli sedekah itu orang mana-mana beral. Tapi ya begitu, kenikmatannya dibayar langsung kontan di Gusti Allah. Kasih menjadi, sehingga sedekahnya itu menjadi qurratul ain, kenikmatan batiniah sampai sebegitu. Wong arane wong muhsin, wong mukhlisin, wong kang ikhlas benar-benar. Masih jauh dalam tahap begitu. Nah, ini tadi nafsu kita nentang. Makanya dilatih kesedikit terus diambrolaken cintai Gusti Allah. Makanya ujungnya tadi belajar bersyukur. Dari bersyukur maulah insya Allah ketemu cara ibadah kang bener ning Gusti Allah. Kuncinya bersyukur. Bersyukur itu adalah ladang pahala, ladang semuanya. Bersyukur manis. Ya, syukur ini. Fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Pada bantah. Kadzabtum, pada mendustakan kalian semua. Ya, Jim itu mendustakan itu ya itu sudah begitu. Namanya pendusta begitu. Lari dari kewajiban, lari dari perintah, banyaklah. Kalau mau dibilang pendusta, 90% masih mendustakan. Nah, kita ya tetap jihad terus-terusan begini. Wa fariqon taqtulun. Namun maten ya. Tapi istilah mati ini ada yang mematikan secara syariat, ada yang taktulun, di mana ini mateni ya mungkin mateni usahane, mateni secara batiniah, pada mateni sirah kabeh. Ini hidayah sampai akan di para rasul. Hidayah ke sing Gusti Allah, tapi jalannya lewat para rasul. Lewat para ulama, lewat para kitab-kitab itu jalan hidayah. Hidayah sing Gusti Allah. Syariatnya nak dilurus syariatnya kanggo tanda bukti takwa kita ning Gusti Allah. Ngaji. Orang ngaji, orang ngerti. Orang warui hidayah ya. Syarat-syaratnya apa? Zakat tuh syarat-syaratnya sholat banyak kan sing ora dikawruhi kan orang. Yang tidak diketahui banyak pin. Makruh-makruhnya sholat, waktu-waktu sholat yang diharamkan, kan banyak yang belum mengerti. Wa qalu qulubuna ghul. Wa qalu, dan pada berkata, qulubuna. Nah, di sini mengatakannya masih mengarahnya kepada Bani Israil ya. Nah, iya dulu Bani Israil, sekarang ya Bani Manggar. Wa qalu qulubuna,
Dan pada berkata orang-orang maka qulubuna ya. Aduh, bahwasanya hatiku, hati kami ini gul. Gulub ini apa? Budak, buntu. Ya iya buntu pan ora buntu ya priben. Ya sekowe orang ngaji, nek ora buntu beda. Sepinter-pinter apa ngaku apa dia. Profesor. Babnya. Tapi untuk urut masalah hati itu hakikatnya kepada Allah. Kalau akal ya beda duniawi. Nggak bisa dicampur adukan begitu. Karena wong pinter, orang ngarwi agama ya budak. Ahli atung banyak ahli atung ahli matematika. Ada ngitung duit pinter. Tapi begitu mengatasi masalah batini ya hukum ya mati kaku begitu. Tadi ngitung pintar begitu kena masalah keluarga, masalah urusan akhirat. Nah ini waqalu qulubuna gul. Maka berkatalah qulubuna hatiku waduh budak temannya. Keruh. Pada buntu. Kenapa pada buntu? Bala'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wis itu kuncinya. Bal la'anahumullah balik bahkan karena Allah la'anahum melaknati hum kepada mereka-mereka yang apabila didatangkan seruan oleh Allah lalu menentang dengan ketakaburannya, maka pasti waqalu qulubuna guluf akan merasa hatinya buntu, biak gulita. Ketika datang masalah stres deh. Yang ada kehancuran keluarga, kehancuran rumah tangga, apa artinya rusak jelas. Lautan hati ini rusak. Karena tidak ada sinar, tidak ada nur yang menerangi yang menjadi solusi, yang mengarahkan kemana arahnya, begitu. Ya, wa qalu qulubuna gul. Ya, karena dengan dasar ketakaburannya atas perintah-perintah Allah dan Rasulnya, perintah para ulama, terus kan begitu, warasatul anbiya. Sampai begitu nah, sampai tertutup hati sama sekali. Ya harus dilengarkan kayak naudzubillah. Tapi kita merasakan betapa besarnya dosa hal yang seperti itu. Ini tidak spontanitas bisa dirasakan. Harun, tidak bisa. Butuh kita betul-betul menghadap kepada Allah, lalu membuka takbir bersyukur kepada Allah. Buka hikmah syukur. Insya Allah ketemu jalannya. Syukuri apa yang ada. Dan bagaimana kita cara mensyukuri itu kepada Allah. Bermacam-macam cara jalan. Tetapi intinya betul adalah menambah ketakwaan hakikat yang sebenar-benarnya kepada Allah, itu hakikat bersyukur kepada Allah. Makanya syukur itu menjadi landasan utama. Manusia menjadi ikhlas, manusia menjadi taat, manusia menjadi bertobat karena syukur yang betul-betul kepada Allah. Kita mensyukuri apa yang sudah ada. Hanya dikasih sehat tidak mau bersyukur, apa syukurannya? Ya itu aja lah. Coba sholat cepat-tepat waktunya. Jangan beralasan. Jangan mau digoda.
Masih baru ada nanti sebentar lagi. Nah, itu kan setan. Itu setan yang menyata. Namanya istigholah wa istigholati. Menangguh-nangguhkan perkara yang baik itu setan. Nah, supaya dimengerti, setan itu menyata. Menyatanya yaitu begitu tadi. Berat ya, berat lah masih nah. Berat betul ya tangis subuh abad. Aduh aja mau mancing juga. Aduh, kadang-kadang kawannya nyari. Iya wis abot. Nah, keabot rasa berat itulah yang kita jadikan sebagai pembedah. Maknanya setan yang ada di dalam lautan hati itu begitu. Setan iki ora turu bocah. Aduh, Masya Allah. Kita turu terus. Setan itu nggak tidur. Jam nggak tidur apa? Setan itu ketawa terus. Iya, sering setan itu ketawa. Jangan setan menangis itu. Ya iya, setan itu ketawa. Ya, kalau ketawa jangan keras-keras ya. Alia, iya. Ketawa itu aja mau Kanjeng Nabi mesem bae. Bagus-bagus iku mesem bae. Mesem bin. Begini aja yang iya. Kalau ketawa kekek itu ketawanya setan. Namanya setan mubin. Dah begitu. Bal la'anahumullah, balik Gusti Allah ngelaknati. Kenapa dilaknati? Bikufrihim, karena kufurnya mereka. Kufur. Demain rezeki, demain sehat, demain waras, demain nikmat iman Islam tetap masih kufur. Nikmat Islam bocah alhamdulillah, masyaallah luar biasa. Kalau kita betul-betul meditasi, nikmat Islam itu benar-benar nikmat agung sing Gusti Allah. Itulah jadinya kita cinta kepada Nabi sebagai itu. Datangnya Islam lewat Rasul, datangnya iman lewat Gusti Allah, urusannya langsung. Namanya tauhid. Tetapi lewat syariat dulu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajibkan dari Gusti Allah alaikum. Nah, tapi yang menyampaikan itu kan bukan Gusti Allah langsung secara wujudnya Gusti Allah, tetapi lewat wujudnya Rasul, utusannya. Diciptakan Rasul, Kanjeng Nabi untuk menyampaikan. Sampailah ayat itu kepada kita. La'allakum tattaqun, supaya pada takwa. Nah, di dalam takwa itu apa? Di dalam takwa itulah nikmat Gusti Allah, nikmat yang besar. Faqalilam ma yu'minun. Faqalilam, maka dengan sedikit sekali ma yu'minun, barang kang pada iman sedikit ya. Nah, makna ini dimaknani secara syariat ya wong sing beriman sedikit. Orang-orang yang betul-betul beriman itu sedikit sekali. Kebanyakan bikufrihim, kelawan kufur dengan kufur. Ada kufur maka Allah bala'anahum, ngelaknati di dunia nih. Maka sudah jelas hatinya adalah kulubuna gul. Peteng dedet buntu. Maknanya kena buntu gulub. Tidak ada solusi ketika masalah itu datang. Akhirnya apa? Aduh, putus asa, jadi dosa. Artinya apa? Buntu bukan ya pikir. Ini Bapak jelaskan, semoga tambah pengertian. Ketika kamu datang masalah, secara mendadak, sing ora cocok, bangsat. Nah, kowe ora wong gula buntu. Ora bisa tafakur. Bangsat. Nah, kowe itu putus asa kata-kata itu. Itu kata-katanya setan. Jadi biasakan. Menang ah. Dikir artinya dikir, ketika datang perkara itu dikir. Ya Allah, hamba tidak mampu.
Jadikanlah hidayah itu menjadi kekuatanku ya Allah. Jadikanlah hidayahmu menjadi kekuatan hamba sehingga hamba tidak bodoh dalam segala hal. Menang. Tapi, wah, ngajar. Nah, itu buntu pemikiran. Akhirnya keluar kata-kata yang menimbulkan dosa, yang menambah gelap hati itu. Kalau ada mau beriman, tolong. Ketika ada masalah, aku menang di situ. Jadi apa yang dikatakan itu terdeteksi. Ini kata-kata ini kalau diucapkan hasilnya akan menimbulkan ini. Itu sudah ngerti, bisa awas Bik. Oh iya ya. Oh, langsung sensitif artinya. Gue petunjuk sing Gusti Allah. Pan ngomong baik mau berbicara saja sudah dicegah. Apa kita sudah dikasih hidayah oleh Allah apa? Rasanya kata-kata ini tidak baik. Itu namanya hidayah. Akhirnya, oh iya wes ditahan. Nah, alhamdulillah aku namanya ada solusi karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena pada dikaruniai iman. Nah, ini ketika ya isi tadi begitu kuncinya. Ketika ja'akum rasulun bima la tahwa, jangan kalau la tahwa itu orang-orang yang kufur. Kita teman wes pas saja yang usah dikibaila wis wala maja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima Allah akbar. Ya hakikatnya kitab hakikatnya kitab Quran atau wahyu ilham sing Gusti Allah bentuknya akeh. Jadi ana sing ditulisaken disit, ana sing dimusahafaken kanggo pedoman, setelah menjadi pedoman lalu menjadi penghayatan. Begitu. Setelah dibaca jadikan penghayatan. Tulisan ini Quran itu adalah pedoman, patokan. Nah, untuk menjadi hidayah maka jadikanlah penghayatan. Ya kan? Penghayatan baru pengamalan. Oh Pancasila tuh. Itu makanya iya nih antek kan pengurus pengamatan Pancasila 5 dasar ulama pinter gawe nih zaman kemudian 5 dasar ya sini semua non. Tuhanan yang Maha Esa, coba ketuhanan yang Maha Esa. Adil dan beradab Quran gue. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, iya, menjaga toleransi. Tuh, gampang, susah. Kadang-kadang antar suku saja tukaran, apalagi lain suku, emonan. Betul kan? Dasarnya si agama itu. Nah, agama ini kuat insya Allah penghayatan, jangankan Pancasila. Itu ini. Kayak kanan, Quran adalah mushaf adalah pedoman. Untuk menjadikan kita betul-betul menjadi ahli Quran dibutuhkan pedoman, dibutuhkan penghayatan dan pengamalan supaya membentuk jati diri sebagai seorang mukmin yang betul-betul mukminin. Begitu. Tidak asal iman tetapi betul-betul mukminin, betul-betul mengimani isinya Al-Qur'an. Nah, baru bisa kok ngadain berbagai macam hidayah ilmunya sampai merasakan keagungannya, harus keagungannya nanti kok. Berarti pedoman apa penghayatan aja dulu. Kamu apa isinya Al-Qur'an? Khalaqas samawati wa ma bainahuma. Minut fati ja'alna si minut fati apa sumatifla suma. Nah, kowe diayatin kok. Iya gitu ya Allah, gawe mau neng lak aja, mungkin metu ning alam dunia, mungkin. Kok misalnya ketok nang dunia keding
Masya Allah. Ketawa. Kenapa diblesekaken bae ngono. Gawe ribet ing alam dunia ngono. Tapi ya kan kamu buat dalil mengene. Mubin. Nah, asalnya apa itu, Bin? Itu kan air yahin, air ayah kencing ayahmu itu. Selalu fikororim makin disimpan di dalam tempat yang tersimpan betul-betul menjaga, yaitu rahim ibu. Ya Allah, kok bisa lalu membentuk? Yuk. Membentuk. Suma tiflah, suma sabila yasaro. Lalu keluar dengan mudah. Atas izin Gusti Allah jebol. Metu pur makhluk yang mungkinan ya Allah. Ya metu ojim ya macam-macam. Orang anak kang pada raine, Masya Allah, ini alam dunia. Orang anak kang pada, tapi ini alam akhirat pada kabeh. Usiane bentuknya. Ini alam dia fisik beda-beda, mungkin kecil. Jangan khawatir, Bin, di sana sama. Iya, jadi biarpun anak orang bocah-bocah kelawar, tahu kelawar yang pendak-pendak, iya itu kan variasi dunia. Tapi di alam akhirat sanalah semuanya, mana yang direndahkan, mana yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tergantung kita di alam dunia. Mudah-mudahan kita sadar akan semuanya itu. Maka jadilah selalu menjadi orang yang menghayati Al-Quran supaya membentuk jiwa Al-Quran. Membentuk jiwa Al-Quran kok kerasa. Karismatik akhlak Kanjeng Nabi baru akan terasa pada diri kita. Wih, betapa mulia Kanjeng Nabi setelah kita menghayati Al-Quran. Nah, kita tidak pernah menghayati, maka kita tidak akan pernah merasakan indahnya akhlak Kanjeng Nabi. Ini merasakan betul-betul hayati Al-Quran. Insya Allah ketemu, nyambung. Menyambung, nanti ada hubungan batin antara kita dan Rasul begitu. Hayati dulu Al-Quran. Baru kita muji dengan Kanjeng Nabi, ya Allah, betapa mulia engkau Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya usia Al-Quran, gimana enggak mulia? Setidaknya kita kan menghayati, mengikuti, ya hayati Al-Quran kalau memang kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Jangan baca pintar, tapi enggak mau menghayati, isinya tidak mau. Nah, itulah penghayatan, lalu tadi pedoman, penghayatan dan pengamalan, diamalkan. Dilaksanakan istiqomahkan. Maka itulah ilmu amal saleh. Membentuklah menjadi ilmu yang berguna, manfaat di dunia wal akhirah. Akhirnya kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.